Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Hey! Woo! Haleluya, boleh berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Woo! Semua siap memuji Tuhan, boleh katakan woo! Yeay! Sebab Allah kita adalah Allah yang perkasa, amin. Lebih indah dari apapun yang ada di muka bumi ini. Hey! Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Sama-sama kita katakan walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, hey, dan bumi pun bergoncang, namun kau setia, namun kau yang setia, menjagaku selamanya. Semua siap katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, sungguh nyata. Hey, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Hey. Sama-sama katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang, hey, dan bumi pun bergoncang, namun ada satu yang tetap setia, katakan menjagaku selamanya. Hey, semua siap melompat buat Tuhan kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosa. Katakan sungguh nyata. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sebab Allah kita jauh lebih indah, jauh lebih besar dari segala-galanya, amin. Tiada yang lain yang dapat menandingi kebesaran-Mu, Tuhan. Oh, sungguhnya, boleh sama-sama angkat tangan Bapak Ibu, katakan, Allah, dengan darah-Mu kau tebus dosa, sirat sungguh nyata. Semua siap melompat buat Tuhan kita. Hey, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Hey, oh, 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 oh. Segenap hatiku hanyalah segenap hatiku, Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yeay. Semua siap melompat dan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab Allah kita adalah Allah yang tidak tertandingi, amin. Gak ada satupun yang dapat menandingi kehebatan, kebesaran
kebesarannya, kemuliaannya hanya milik Yesus. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang sama-sama katakan tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama. Sama-sama sorakan kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu, sorakan haleluya. Pada siapa kau bandingkan? Jawab dengan segenap hatimu, katakan tak ada kerajaan tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey, Allah kita Allah yang perkasa, amin. Hanya kemegahan-Mu Tuhan, oh hanya kebesaran-Mu yang dinyatakan di muka bumi ini. Hey, oh, kami sembah Kau Tuhan. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh tak tertandingi. Yes, nyatakan tak ada yang setara. Karena apa? Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Bapak Jokowi aja 2 periode bisa kita puji-puji, kenapa Tuhan yang udah dari beribu-ribu tahun dulu gak bisa kita puji dengan segenap hati kita? Oleh sebab itu pujiannya harus lebih meriah lagi daripada Bapak Jokowi, amin. Dengan semangat kita katakan, sungguh tak, amin. Hanya siapa?
kerajaan kekal. Hey, sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang sama-sama suarakan. Hanya Yesus Tuhanlah yang jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Namamu besar Tuhan, ajaib dan perkasa. Tidak ada yang sanggup menandingi kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Siang hari ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikannya secara cash, dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cashless, dapat meng-scan QR code yang ada di depan kursi Bapak Ibu, atau mentransfernya ke rekening BCA. Semua sudah siap? Mari sama-sama kita deklarasikan persembahan kita buat Tuhan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Kami ingin berkenalan lebih dekat lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Jika tidak ada, semuanya adalah jemaat yang setia. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tetapi kita punya tugas baru untuk membawa banyak jiwa lebih datang melangkah lagi ke tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu Yesus. Bahkan tiap musim boleh berlalu. Oh, waktu boleh silih berganti. Tetapi Engkau tetap Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Selalu nyata buat setiap kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu haraku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama berikan hormat syukur buat Tuhan kita yang tak terbatas. Semusim berlalu,
selalu pelihara kasih dan setiamu. Amin. Tak pernah layu di hidup lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, oh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Ya Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu. Oh, sebab Engkau besar dan perkasa. Hanya Kau yang layak disembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat suaramu, katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan, hormat syukur. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Oh, Kau setia, oh kasih-Mu tak berkesudahan. Anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Oh, ya ralaba shika para layase. Kuria ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba shandara ralaba ya ralaba. Kuria ralaba ya ralaba shika ralaba ya ralaba. Kuria ralaba 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 she. Oh ralaba 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 shaka ralaba ralaba. Oh, kesetiaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Kami rasakan selalu baru setiap pagi. Oh, kami sembah. Mari angkat suaramu, angkat mazmur-Mu, nyanyikan yang terbaik bagi nama Yesus. Shikarapa ya ralaba ralaba yashe. Kuriara ralaba ralaba ya ralaba shika ya ralaba. He ralaba shandara ralaba ralaba ya ralaba. Anugerah-Mu, oh ya ralaba shika ya ralaba she. Kuriara ralaba ya ralaba shika ya ralaba ralaba. Woo! Release the spirit of heaven in this place, Jesus. We need You, Lord. We need You. Oh, we need You, Lord. We need You, Lord. Ya ralaba she. Kuriara ralaba shandara she. Ya ralaba she. Kami percaya
hadir di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu bekerja pribadi lepas pribadi, memenuhi hati setiap kami, menyembuhkan hati yang terluka. Yes, give it up for Jesus. Jesus, we praise your holy name. Yes, Jesus. Even at this point, sekalipun kami dalam kesusahan, sekalipun kami dalam kesesakan, Engkau yang menggirangkan kami, Engkau yang menghibur setiap kami. Gadamu dan tongkatmu, itulah kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Kiara labashe kapara labayara labashe, huriara labara 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 labara. Hiara labashe kapara labayara labara 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 labashe kara labara labara. Huriara bara 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 bayara labashe kapara labayara labara. Kura bara 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 labashe kapara labayara labayara labara 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 labara. Hiara labara 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 labara. Kiara labashe kara labayara labara 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 labara. It's only by your grace, Jesus. Oh, it's only by your grace. Haralabashika paralabayaralabasha karalaralaba. Anugerahmu, anugerahmu. Katakan semua karena anugerahmu. Amin. Bukan karena kekuatanku, anugerahmu, sing it out, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerahmu, anugerahmu. Haralabashe kaparalabashe, anugerahmu. Yes Lord, oh yes Lord. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Yes, there's an amazing Lord in us. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, sing anugerahmu Tuhan. Oh, anugerahmu Tuhan. Anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, sing anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan yes Lord, semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu. Yes Jesus,
Bukan karena kami kuat gagah Tuhan. Yes. Karena ada Engkau yang hebat, anugerah-Mu yang besar. Sing anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Ikuti sama-sama dengan saya. Angkat tangan kananmu, naikkan ke arah sorga. Bilang sama Tuhan, ngomong anugerah-Mu. Gak usah lihat kiri kananmu, tidak peduli. Kiri kananmu mau ikuti, mau tidak usah pedulikan. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Angkat tanganmu, sampaikan. Ngomong sama Tuhan, anugerah-Mu. Pelan saja, anugerah-Mu. Minta anugerah Tuhan. Anugerah-Mu. Dari dalam hatimu sungguh-sungguh katakan, semua karena anugerah-Mu. Ini doa kami Tuhan. Bukan karena kekuatan. Siapapun engkau saat ini, minta sama Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Tersedia buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Amin. Bilang sama Tuhan, kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Rasanya gak perlu, yang butuh firman tuh kita sebenarnya. Tuhan itu rindu dengar tadi pujian kayak tadi. Keluar dari hati yang cinta sama Tuhan. Amin. Jadi memuji dan menyembah Tuhan agak keluar dikit ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan bukan karena jago main musik bro. Bukan karena suaramu keren sis. Bro, enggak. Memuji menyembah Tuhan. Waktu hatimu sepakat dengan yang kau katakan. Bukan karena jago main musik. Sorry Jack. Tuhan gak tertarik sama yang gituan. Malaikat kalau lagi nyembah Tuhan lebih keren. Tapi waktu hatimu tertaut dan sepakat sama sorga. Itu yang bikin Tuhan nonton pujian jemaat di tempat ini. Kita gak lagi bikin tontonan seperti Indonesia Idol. Enggak. Tapi waktu engkau menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan bicara tentang skill nomor 2. Tapi yang utama hubunganmu dengan Tuhan. Kau setuju anugerah Tuhan. Kau setuju bukan karena kekuatanmu engkau ada sampai hari ini. Amin.
Sisain dulu air matanya, jangan nangis dulu. Sudah cukup ya. Nanti kita nggak konsen. Tadi saya izin untuk menyampaikan slide yang kedua, tapi pengurus di bawah nggak usah khotbah yang tadi aja katanya gitu ya. Jadi bukan berarti saya mau cerita menyampaikan yang tadi pagi second, enggak ya. Tadi pagi banyak yang merasa, nggak boleh merasa lah. Sungguh diberkati dan saya dipesankan itu aja lagi lah Bu, sampaikan. Supaya sama dapatnya katanya gitu ya. Jadi kalau ada yang tadi pagi hadir, kemudian hari ini kedua hadir lagi, mohon sewu ya. Saya bukan mau sharing yang tidak menyiapkan. Saya sudah menyiapkan tadi waktu saya bilang, saya mau kirim slide yang kedua. Enggak Bu, yang tadi pagi aja supaya kita dapatnya sama gitu ya. Oke, saya nurut karena saya mau pulang dengan aman dan selamat. Betul Bu ya. Kalau saya nggak selamat dimarahin nanti sama pengurus, saya nggak lagi kesini deh ya, nggak jalan-jalan kesini. Oke, setiap kali saya hadir dimanapun Tuhan mengirim, saya hadir sebagai keluarga. Penting di tempat ini. Anda merasa di keluarga di tempat ini? Nggak ada orang. Amin. Anda diterima di tempat ini sebagai keluarga? Anak muda? Bapak Ibu, halo? Di sini ada amin. Kalau engkau merasa keluarga, engkau harus hadir di sini sebagai brother dan sister. Ada hubungan, bukan? Kalau ada hubungan, siap untuk dikoreksi. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, kita siap dikoreksi oleh firman ya. Jadi pemain musik juga tadi pagi sudah mendengar, saya izin ya bapak-bapak yang memainkan musik, saya kembali lagi share yang tadi pagi saya bagikan. Tapi sekali lagi pasti ada sesuatu yang baru. Amin. Siap mendengar firman? Kencangkan dulu ikat pinggangnya karena ini jam rawan. Jam mulai kerucuk. Kampung Tengah sudah mulai panggil Jo mau makan siang. Ya, jam segini udah mulai, apalagi yang biasa tepat-tepat waktu makan. Ya, kita makan firman Tuhan dulu sama-sama. Hari ini kita akan bicara tentang pertobatan. Ini hal sepele, apalagi kalau Pak izin ya Pak, jangan marah please. Bapak pertama kali menerima Kristus, berdoa mengundang Kristus kapan Pak? Ya, secara pribadi. Umur berapa itu? Kuliah semester. Ingat tahun berapa Bu? Pak. Bapak kuliah tingkat 1 kira-kira aja lah gak usah tepat. Nanti enggak, hadiahnya nanti dari Pak Gembala. 93. Itulah yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Tadi saya pagi udah ngaku dosa. Saya ajarin anak saya tiap kali dia ingat kapan kamu terima Yesus. Waktu kelas 4 waktu KKR di sekolah. Tahun depan saya tanya lagi, tahun berapa kamu ikut? Kejadiannya gimana? Lagi KKR sekolah lagi nih. Dia sampai sebel ditanyain mamanya tiap kali. Saya harus menanamkan mereka pertobatan tahun berapa. Kejadiannya di mana harus tahu. Itu salahnya saya. Ternyata hasil dari keresahan ini firman Tuhan yang ditabur pagi hari ini. Pagi pertama dan kedua, ibadah kedua. Hasil dari diskusi kelompok, jujur saja. Diskusi kelompok dengan berbagai usia dan hasilnya ternyata kami sama-sama pertobatannya salah terbang. Ya, apa parameter, next slide, apa parameter pertobatan? Aku takut kebablasan, 11.34 ya, karena mendekati makan siang, sebelum ditegur sadar diri dulu, 11.34, oke. Apa parameter pertobatan? Apakah ketika seorang berhenti melakukan gambar-gambar di atas nih, lihat di TV, di situ ada ya, ada ya. Yang pertama berhenti ngerokok, dia udah bertobat loh, soalnya dia taruhlah pinjam namanya kalau ada namanya Pak Doni. Tahu nggak bro, si Doni udah berhenti ngerokok loh, udah tobat loh, pertobatannya luar biasa. Kenapa? Berhenti dia ngerokok. Tadinya dia tuh ngerokok kayak kereta api. Kenapa? Karena dia bisa berapa slot. Satu slot aja udah berapa itu. Dulu mama saya begitu, ngerokok. Alasannya apa? Biar gak gedut, biar gak gemuk. Padahal itu alasan dia aja, ya. Waktu itu nggak ngerti. Apakah dikatakan stop judi? Apalagi sekarang lagi online, judi online lagi enak banget, ya. Judi online berhenti. Apakah itu parameter disebut dengan pertobatan? Tadi saya udah ngobrol dengan Pak, siapa Pak? Karena Bapak tadi ada, saya mau aman karena Bapak keren ya sama saya ya. Pak siapa?
Bapak? Frenzy, pas namanya friend kita kan Pak ya. Artinya Pak Frenzy tadi pagi udah hadir ya, tapi saya udah izin barusan ya. Jadi artinya waktu tahun 1993 kita nggak paham bahwa itu adalah masa kita mengalami pertobatan. Kita bilang seperti itu, mungkin saya lah ya, pulang dengan aman. Terus kemudian setelah mulai kita mengikuti kita mulai mengerti bahwa itu adalah pertobatan, terus kita bilang orang lain belum bertobat karena saya udah berdoa terima Yesus, dia cuma berhenti ngerokok, mulai menghakimi. Cuma berhenti ngerokok, gue udah dibaptis, gue lebih tinggi lah daripada dia. Dia cuma berhenti judi online, berhenti pornografi, gue udah lebih dalam lah. Soalnya gue selain dibaptis, gue udah ikut yang di slide kedua nih. Apakah ini slide ya? Apakah parameter pertobatan juga ini Pak Bu? Ikut kegiatan, segitu banyaknya kegiatan di gereja. Kur ikut, doa pagi ikut, doa malam ikut, doa fajar ikut. Semua doa sekolah minggu, pelayanan pemuda ikut, pelayanan semua ikut. Dari Senin sampai ke Senin, gak pernah ada di rumah. Selalu ikut pelayanan demi pelayanan. Apakah itu yang dikatakan pertobatan? Apakah parameter itu yang bisa kita katakan sebagai pertobatan? Bukan, saya bukan lagi bicara tentang boleh atau tidak, salah atau tidak. Saya bukan bicara tentang itu. Tapi mari kita sama-sama punya pemahaman tentang pertobatan itu yang benar. Supaya jemaat di tempat ini menjadi jemaat murid yang dewasa. Bukan jemaat yang sukanya susu. Saya enggak anti berkat ya Pak Bu. Tapi dengarnya senangnya tentang berkat. Tapi kalau pengajaran ngantuk. Terlalu keras, cocoknya buat Pak Diaken yang baju kuning batik lah, cocok lah karena akan sesuai dengan asam garam yang sudah beliau alami. Cocok lah buat Bapak. Padahal semua firman tidak pandang usia. Lah cocok buat Bu Aileen lah karena Bu Aileen kan sudah jadi pengurus tempat. Cocok lah yang keras-keras buat para pengurus pelayan di gereja ini. Kalau kita kan jemaat cocok lah yang susu-susu aja lah. Yang yang menyenangkan hati. Apakah demikian dikatakan pertobatan? Ya, mari kita lihat sambil kita belajar, sambil Bapak Ibu cek diri. Tidak perlu menghakimi yang lain kiri kanan, kalau ada suami, kalau ada istri dan anak-anak, tidak perlu tunjuk mereka tapi tunjuk dirimu dulu. Supaya apa? Pertobatanmu yang benar memancar keluar, istri atau suami, anak-anak bisa lihat pertobatan yang benar. Jadi ukurannya bukan tidak boleh berhenti ngerokok, bukan tidak boleh berhenti minum, itu harus. Tapi itu artinya Matius 3 ayat 8 ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Jadi hasilkanlah apa? Jadi kita berhenti ngerokok, berhenti minum, berhenti judi, berhenti main perempuan, berhenti dan semuanya itu baru buah. Tapi yang disebut dengan pertobatan itu apa? Jadi nanti mulai kita belajar hari ini jangan bilang kalau orang sudah berhenti ngerokok, dia udah tobat loh. Enggak, dia sudah berhenti merokok. Bukan, dia udah bertobat. Kata bertobat menurut Alkitab bukan demikian. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Ditunjukin Pak Bu, bukan disembunyikan. Makanya ada ayat kalau lentera itu tidak ada di dalam gantang. Supaya apa? Supaya sinarnya terlihat. Kalau engkau mau jadi lilin di tempat terang apa gunanya? Justru kita harus jadi lilin di tempat yang kalau kau Kristen di tengah Kristen gak kelihatan bro. Banyak dosa yang lo sembunyiin. Kalau kita mau lihat kita Kristen, kita harus berani di antara kegelapan. Di antara teman-teman kita yang suka melakukan hal-hal yang berbau dosa. Gak enak hari ini khotbahnya, gak apa-apa ya. Dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia ya TSI, kalau kalian sungguh bertobat, artinya ada yang tidak gak ada orang. Ada yang tidak coba cek, kau sungguh atau tidak sungguh? Pertobatan itu membutuhkan sungguh-sungguh bertobat. Dan setelah sungguh-sungguh, tunjukkanlah hal itu melalui cara hidupmu. Cara hidupmu sebagai anak, cara hidupmu sebagai suami, cara hidupmu sebagai istri, cara hidupmu sebagai mantu, cara hidupmu sebagai karyawan, pelajar, mahasiswa dan seterusnya. Tunjukkanlah kesungguhan itu.
Jadi yang tadi di belakang, 2 slide, itu buah dari pertobatan. Kita lanjut lagi. Yang kuning baca sama-sama. 1, 2, ya. Jadi Peter. Tepuk tangan juga si Dede. Ya, artinya kita sudah mengerti hari ini jemaat WTC Kota Wisata. Karena saya tadi nyasar, karena pakai handphonenya saya udah cerita dan ibu-ibu ketawa. Saya tadi mampir dulu di Michelle, ya. Saya kalau ke Cibubur pasti ke Michelle. Karena di Jakarta enggak ada, jujur aja. Norak kan Jakarta. Jadi kalau saya ke situ saya lihat, ya masih jam 8 kurang 10. Muter balik, cek, muter balik, berhenti. Di dalam lautan manusianya ya Tuhan. Hari Minggu ramai sekali. Tapi udah masuk mundur, malu tukang parkirnya udah terus bu, dikit lagi bu, terus. Tiba-tiba Pak gak jadi mundur, aduh kasihan. Saya belilah ceritanya buat di tempat ini Bapak dan Ibu Gembala. Lah terus totonya dari situ saya pencet voice, Google Map. GBI Kota Wisata, tring. Sekian kilometer, ngomonglah tuh si cewek itu ya, yang perempuan itu suka ngomong itu ya, Namboruku itulah pokoknya lah ya, lagi ngomong gitu. Oke, saya ngikutin, sek. Tiba-tiba di tengah kota wisata saya ngikutin, belok. Loh kok belok sambil bengong gitu ya. Ini sedikit ya, artinya kita bisa salah pemahaman kalau kita gak mau belajar firman. Ya, belajar pun bukan menambah pengetahuanmu, belajar pun untuk mengubah hidupmu. Paham ya? Nanti kita belajar sama-sama. Lalu saya ngikutin. Kemudian ibu yang mengundang saya, Bu sudah di mana? Aduh makin gemeteran di mana? Saya berhenti. Terus saya perhatikan, ini benar-benar temannya Bu Ailin bukan yang ngundang ya. Kebiasaan ibu-ibu ya disetirin suami ya. Sama kayaknya gambar gerejanya. Lalu saya cari WA-nya Bu Ailin, kemudian saya klik waktu dia undang saya di acara wanita di tempat ini. Ikut, lah salah, mundur, belok baru lurus, baru ketemu. Kita seringkali harus memutar balik pemahaman-pemahaman kita. Hal-hal yang salah yang kita pahami dan kita yakini itu kebenaran, ternyata bukan kebenaran. Tinggal gitu aja susah amat sih jawabnya. Biar ketawa ya, biar ketawa. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa karena saya suka bercanda dengan ibu-ibu di tempat ini. Jadi berhenti melakukan aktivitas dosa tadi yang di depan itu baru buah. Nah apa yang disebut dengan pertobatan? Yuk belajar bedakan antara bertobat dengan menyesal. Ini baru satu nih. Jujur saya ambil dari selain diskusi ini adalah dari buku yang kami gali bersama. Ya, bedakan penyesalan dan pertobatan. Penyesalan waktu ditantang firman Tuhan, lari ke depan. Siapa yang mau didoakan? Siapa yang mau hari ini mengaku setiap kesalahan? Lari ke depan. Saya Bu, saya Pak. Misalnya ada Pak Pendeta atau Bu Pendeta, saya ya. Dan dia nangis, kadang ada yang sampai pingsan, ada yang jerit-jerit sampai terus terang ya, saya juga kadang-kadang kalau ada yang jerit nih, doainnya mau didoain gimana? Wah gitu ya, dia doain, wah. Saya bilang mau gimana, akhirnya saya bisikin, saya ikut pelatihan itu penting, belajar bersama. Kemudian kalau mau keluar jangan berisik, saya bisikin. Saya pikir dulu enggak bekerja. Kalau kamu mau keluar, hai setan, keluar dengan sopan. Dari iya gitu, bisa. Artinya apa? Penyesalan belum tentu bertobat. Dia nyesel nangis-nangis, paling tahan 2-3 hari, dilakuin lagi. Bertobat ngerokok, paling tahan 1 minggu. Habis itu vape. Kan enggak rokok Bu, bukan nikotin, vape. Kayak obat nyamuk ya Bu, vape ya. Vape. Dia cari pembenaran supaya apa? Supaya dia bisa tetap menikmati dosanya. Saya enggak nonton porno kok Bu, enggak. Terus, ya enggak saya enggak nonton porno. Terus pertanyaan kamu jadi gimana? Ya itu aja sih, saya cuma suka jalan-jalan aja. Di mana? Di gym sama dewe saya bilangin. Saya ikut di gym kan supaya sekalian six pack. Terus ya cuman itu. Ibu-ibu muda itu suka pakaiannya menggoda-menggoda gitu. Itu bukan menggoda, emang di sana pakaiannya harus begitu. Kamu aja yang gak kuat. So tahu gitu ya.
Nah itu banyak kejadian demi kejadian yang bikin saya kayaknya kita harus ngobrol deh tentang pertobatan ya. Penyesalan tidak sama dengan pertobatan Pak Bu saudaraku yang terkasih. Penyesalan bersifat pasif dan perubahan hanya sesaat. Perubahannya sebentar-sebentar. Ya mudi-mudian kalau lagi cinta Tuhan, lagi diberkati, ayo kita sungguh-sungguh. Tapi kalau lagi ada masalah, engkau sungguh-sungguh apa enggak? Kadang-kadang saya ketemu dengan beberapa teman-teman, kalau dia menderita dia enggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Siapa bilang? Jangan menghakimi loh. Saya tadi diberkati dengan cara memberi. Wah ini ya, saya diberkati. Oh betul, harus memberi dengan sukacita. Doa tadi membuat kita memberi dengan sukacita. Tapi bukan lagi sedang menyogok Tuhan loh, hati-hati. Kita lagi gak nyogok Tuhan, kita memberi dengan hati yang mengucap syukur. Jadi waktu yang didoakan tadi lagi belum, mana nih katanya begini, kalau memberi katanya begini. Hello, tunggu waktunya Tuhan. Jangan sok ngatur sama Tuhan, ini kita suka nakal. Ya, bertobat juga termaksud seperti itu. Pertobatan bersifat aktif Bapak Ibu Saudaraku. Aktif. Artinya engkau juga mau belajar mengizinkan Tuhan untuk menanggalkan semua yang ada dalam hidupmu yang menghalangi engkau bertumbuh ke arah Tuhan. Apa tuh? Hanya engkau yang tahu. Masih benci ada, masih dendam, masih ada kemarahan, masih ada iri hati melihat orang lain. Masih ada hal-hal yang kau sembunyikan, itu cuma engkau yang tahu. Dan itu harus kita akui di hadapan Tuhan dan kita bertobat. Ya, pertobatan itu bersifat aktif Pak Bu. Dan perubahan secara permanen. Artinya bukan tahun ini berubah, tahun depan kita gak berubah. Hari ini kita berubah, besok nanti dulu, lihat dulu kasusnya apa dulu. Tidak seperti itu. Tapi dia bersifat perubahan itu permanen, ada progres. Walaupun katanya kadangkala ya, kadang-kadang dikatakan bukan kadang-kadang kita up, down. Salah tanganmu. Up, down. Tetap progres itu kalau digaris. Saya bilang gitu. Iya juga ya Bu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Ya, perhatikan, cek dirimu. Engkau setiap hari cuma nyesel, apa engkau bertobat? Kalau hari ini engkau menyesal, udah ngelawan suami, besok tunggu waktu aja, Ada kejadian aja, bikin engkau melawan lagi kepada suamimu. Bikin engkau mau tanduk dia dengan kemarahanmu. Itu bisa kejadian. Pertobatan artinya, ya next slide. Esensi pertobatan, inti dari pertobatan Pak, Bu, saudaraku, anak-anakku, adik-adikku semua. Ya, bro dan sis, perhatikan. Matius 4 ayat 17, baca bersama dengan saya. 1, 2, ya. Sejak Yesus bertobatlah. Ini khotbah Yesus yang pertama nih, KKR Yesus. Ya, KKR pertama yang Yesus sampaikan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nih bahasa firman Allah, terjemahan firman Allah yang hidup katakan gini. Sejak saat itu ya, Yesus mulai berkhotbah, tinggalkan dosa satu dan berpalinglah kepada Allah karena kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga itu bicara tentang pemerintahan Allah. Pertama yang harus dilakukan adalah tinggalkan dosa, kemudian berpaling kepada Allah, itu metanoia, berubah. Artinya berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya engkau bersedia menanggalkan semua hidupmu yang lama, kemudian engkau mengikuti Kristus dan mendandani hidupmu dengan hidup yang Tuhan kehendaki. Amin. Ini kita salah, bertobat nih, dibaptis, udah happy. Selamat ya, lu udah jadi Kristen hari ini. Selamat ya, hari ini namamu sudah tercatat dalam kerajaan surga. Udah, abis itu saat teduhnya gak ada. Belajar firman males, diajak doa. Tar dulu Bu, saya ini orangnya gampang ngantuk. Tar dulu Pak, saya ini orangnya tuh gak tahan apa? Gak tahan duduk, bersila, doa bersama. Terus yaudah saya doa dan ya, maksud loh. Tidak punya kedisiplinan. Disiplin jiwanya gak ada, mengikuti Kristus itu adalah juga salah satunya disiplin kepada apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, dengan cepat, ayo kita belajar esensi pertobatan. Pak Bu perhatikan ya, kau masuk di dalam pertobatan itu atau sesungguhnya engkau belum menghidupi pertobatanmu yang sesungguhnya. Waktu saya mempersiapkan ini, saya juga nangis bombay. Saya dicakar-cakar sama firman.
Artinya semua dalam diri Nancy yang gak mau ditanggalkan. Saya belum bertobat. Saya bertobat terima Yesus SMP kelas 3. Setelah habis keputusan mau bunuh diri. Saya terima Yesus waktu itu. Membuka hati dan hidup saya menjadikan Tuhan dan Raja kata mulut saya. Sepanjang mengikut Kristus saya aktif dalam pelayanan, melayani. Saya senang menyanyi ya, saya melayani menjadi WL dan singer. Saya melayani di sekolah minggu, saya melayani. Tapi sesungguhnya Yesus belum menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan saya. Dan itu sekian lama. Syukur Tuhan itu penuh dengan anugerah dan kemurahan. Coba kalau Tuhannya kayak kita yang gak sabaran, aduh udah berapa banyak yang kena petir dari ceder gitu ya istilahnya. Saya ngebayangin kalau bicara sama anak muda gitu. Betapa Tuhan itu sabar sama kita. Dan kita suka amnesia, lupa kalau Tuhan itu baik. Kalau ngomong Allah itu baik, ngalamin gak? Dia baik, dia sungguh baik. Kalau nyanyi sangat, sampai malaikat juga minder saking kita loncat-loncatnya, saking kita happy-nya. Tapi ngalamin gak Tuhan itu baik? Ada masalah langsung, Tuhan kau di mana? Tuhan itu kau gimana? Udah protes sama Tuhan. Tenang, di sini nggak ada yang kayak gitu. Saya doang yang kayak gitu ya. Di sini nggak. Semua sudah mengalami pertobatan. Saya mau pulang dengan aman. Ya, esensi pertobatan artinya, Pak Bu, catat baik-baik, rekam dalam batinmu. Ingat ini baik-baik. Pergantian pemerintahan dalam hidupmu, itulah pertobatan. Kalau engkau masih mau melakukan apa yang menjadi keputusanmu, jalanmu, pemikiranmu, semuanya maumu, itu engkau belum bertobat. Ketika engkau mengalami pertobatan, taruh tuh semua pemerintahan itu di bawah kaki Kristus. Jadi apapun. Stres gak kalau gak ada follower? Anak muda. Biasa aja. Bener ya bro? Keren banget. Sangeo. Ya. Bener. Itu tadi pagi saya bilang. Ada anak SMP kelas 3 bunuh diri karena followernya berkurang, direbut temannya. Betapa nyesalnya kalau Anda ikuti papa mamanya pelayan Tuhan. Lihat penipuan yang iblis tabur di dunia ini. Kalau kita nggak pegang tentang pertobatan, kita kecolongan. Siapa yang memerintah hidupmu? Aku, Tuhan, atau setan? Tuhan. Kenapa saya sebut, tadi pagi saya nggak sebut setan ya, ini saya sebut setan. Karena tadi kami diskusi, waktu engkau terluka Pak Bu, ya nanti ada kesempatan kita belajar di kelas wanita lah. Waktu kita terluka, di Efesus katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan itu artinya celah. Saya lupa topos, Bu Aileen udah belajar. Celah itu adalah iblis tuh bisa kasih kakinya di situ, di celah itu untuk mempermainkan hidup kita. Tapi ada celah. Sekali lagi ada celah. Kalau ada celah, ya, celah itu mungkin luka kita atas apapun yang terjadi, ya. Ini termasuk bagian dari pertobatan. Waktu ada luka di dalam hidup kita, misalnya kita nggak bisa maafin. Ada seseorang yang melukai kita, itu adalah celah buat iblis memijakan kakinya di situ dan dia mempermainkan hidup kita dengan yoyo. Itu sebabnya jangan izinkan ada luka, ada kemarahan atau ada apapun dosa di dalam hidupmu yang kau biarkan dan kau sembunyikan dengan baik-baik, menutupinya dengan pelayanan, menutupinya dengan kerohanian, menutupinya dengan moral yang baik, menutupinya dengan hal-hal yang kelihatannya keren padahal Tuhan tahu itu dosa. Gak heran hidupmu gak berubah Pak Bu, saudaraku. Anak muda, gimana respon dengan orang tua? Waktu dinasehatin marah gak? Ya waktu dikasih tahu tersinggung gak? Papa mama gak tahu sih, jadul. Gak up to date katanya gitu ya. Tapi kadang-kala mau denger gak? Punya hati anak gak kepada orang tua? Kalau di kitab Amsal, hai anak-anak ya, jangan abaikan didikan papamu, jangan mengabaikan didikan mamamu. Perhatikan gak itu? Atau itu jadul?
ini yang di Alkitab jadul-jadul. Atau respon kita gimana? Nah, pergantian pemerintahan dalam hidup seseorang itu bagaimana firman Tuhan itu, bagaimana hidup kita ini bisa mengeluarkan buah-buah pertobatan yang benar, bukan buah palsu, bukan buah plastik, apalagi buah yang dari kayu. Ya, itu namanya buah palsu. Tapi kalau buah yang asli waktu engkau makan itu manis rasanya. Atau artinya itu ilustrasi ya, buah dalam kehidupan itu, kehidupan kita dari pertobatan itu bukan buah kebohongan, bukan buah topeng, hasil topeng kita yang tebal. Ya, next slide. Sudah ada yang tersinggung? Puji Tuhan. Lebih baik tersinggung daripada tak peduli, berarti udah bebal banget. Kalau tersinggung berarti masih ada hati nurani yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Roma 14 ayat 9 katakan gini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya apa Pak Bu? Belum ada orang yang menjawab. Supaya baik. Dia mau supaya dia menjadi Tuhan Pak Bu. Bukan engkau yang menjadi Tuhan kecil-kecil dalam hidupmu. Bukan engkau yang menjadi Tuhan, artinya bukan engkau yang menjadikan Tuhan lain. Apa yang menjadi Tuhan lain? Atau apa yang menjadi ilah lain? Yang saya sampaikan tadi pagi. Uang, harta, jabatan, posisi, apapun itu. Statusmu, itulah ilah-ilah kita. Followermu, siapa? Siapa yang membuat kita teralihkan dari memandang Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kepada yang lain dan kita jadikan ini menjadi sesuatu yang kita jadikan idol, yang kita jadikan sembahan kita, yang menjadikan favorit kita dalam kehidupan sehari-hari. Hobi, YouTube, kita nonton YouTube berkali-kali, bikin kaya aja yang punya YouTube. Bercanda ya Pis ya. Coba perhatikan kepada siapa kita mempersembahkan hidup kita. Nanti lebih jauh kita belajar. 2 Korintus 5 ayat 15, lebih dalam lagi. Baca bersama dengan saya. 1, 2, iya. Dan supaya tidak lagi tetapi telah mati. Ya Pak Bu, Kristus itu mati di kayu salib gak main-main. Dia ingin menjadi Tuhan supaya hidupmu benar, dibenarkan, hidupmu mengalami, diberkati. Karena apa? Karena dia harus menjadi Tuhan baru kau bisa menikmati semua itu. Dia terlalu sayang sama kita. Kalau bukan karena kasih dan sayangnya Tuhan, tidak mungkin dia akan datang ke dunia ini buat saya dan saudara. Perhatikan kasih dan sayangnya Tuhan. Nih, cara kerja iblis menipu, ya next slide dulu. Terus, saya mundur dikit, terus, ya lagi. Nah, lihat cara kerja iblis adalah waktu dia menipu pikiran kita. Ya, ketika papa dan mama kita menjadi orang tua yang mengecewakan kita, ya saya juga seorang anak ya, nggak mungkin tiba-tiba toeng gitu ya, kayak Mr. Bean jatuh dari langit bluk gitu ya, enggak. Artinya saya juga punya papa mama walaupun usia saya seperti ini. Kekecewaan terhadap ayah saya yang pada waktu itu mengecewakan buat saya, dia seorang ABRI yang gak bisa dilanggar sedikit pun. Apalagi orang Batak ya, ini bukan Batak nih, Batak ya, jadi totok banget Bataknya ya, asli dari Sumatera, mama saya juga asli dari Balige. Ya, jadi dua-dua keras mendidik kami. Saya enggak anti orang Batak atau enggak. Saya mau ceritakan pengalaman hidup saya saja ya. Karena papa mama saya juga dulu belum di dalam Tuhan. Kemudian kerjanya ketika saya tidak sesuai dengan pendapat ayah saya, kopelnya dilepas, disabet anaknya. Tapi Nancy kecil bertumbuh menjadi Nancy remaja, kemudian menjadi Nancy yang dewasa, penuh dengan luka. Karena ada celah iblis bermain-main dengan hidup saya. Gambaran salah tentang ayah saya membuat saya tertipu oleh iblis sehingga tidak bisa doa Bapa kami. Dulu saya masih di gereja lama, di gereja ortodoks dari suku Batak ya. Kemudian saya kalau doa mau bilang Bapa kami, jadi cuman setiap kata Bapa itu di sini. Saya pikir Bapak saya di sorga sama dengan Bapak saya yang melukai. Saya ingat waktu itu saya baca satu buku ya,
ini udah terima Yesus ya, sudah percaya Yesus yang kayak tadi tuh Pak ya. Saya tanya tanggal berapa, kemudian saya baca satu buku, saya masih ingat halaman 17 ada kata seperti ini. Bapa mengetahui pertama kali engkau bisa belajar jalan. Saya diberikan satu gambaran waktu Nancy baby belajar jalan itu. Bapakku yang di sorga tahu. Bapakku yang di bumi enggak tahu karena dia tugas keluar kota. Hanya gambaran itu saja. Tuhan mampu menjamah hati saya. Tidak ada orang yang melayani. Tapi waktu saya baca, saya dijamah. Saya mulai dari situ. Mulai belajar mengampuni papa saya. Jatuh lagi. Karena papa saya tetap berubah enggak? Enggak, bapak saya masih galak. Tapi waktu saya mau belajar mengasihi. Up and down, up and down, up and down, up and down. Terus sampai akhirnya papa saya meninggal di pelukan saya. Dari usia 17 tahun sampai papa saya meninggal di usia saya sudah 31 tahun pada waktu itu. Saya belajar terus mengampuni papa saya. Jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa? Itu bicara, saya mau kasih gambaran kepada saudara-saudara, apalagi anak muda. Ketika engkau kecewa dengan apa yang kau dapat dari papa mamamu. Ingatlah bahwa bukan berarti Tuhan tidak mengetahuinya. Bukan berarti Tuhan diam. Kadang-kadang sepertinya Tuhan diam, dia lagi ngajarin kita untuk mengasihi orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita lagi diajar mengasihi orang tua kita yang juga bisa salah, yang juga tidak sempurna. Nah, kebanyakan seperti gambar di atas ya, ada 3 macam manusia Pak Bu Saudaraku. Ketika hidup kita mengarah kepada saya, aku dan gue ya. Artinya yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita itu bukan lagi Tuhan. Tetapi saya. Saya mau ngatur hidup rumah tangga saya mau ngatur hidup karir saya mau ngatur hidup seluruh kehidupan saya, masa depan saya mau ngatur. Bukan gak boleh membuat planning. Tapi kau libatkan Tuhan gak sebagai Tuhan dalam hidupmu. Atau engkau mau pemikiranmu, iya kamu pinter, iya kamu S2, S1, S2, S3, S4. Kalau suami saya bilang, semuanya tuh bukan profesor lagi, di atas profesor itu karburator bocor gitu. Ya saking semuanya harus sesuai dengan paradigma, harus sesuai dengan pemikirannya. Akhirnya jadi karburator bocor. Ya terlalu banyak berpikir sampai akhirnya gak bisa lihat Tuhan yang besar, yang bisa bekerja di luar nalar kita. Ya, siapa yang menjadi penguasa? Adik-adikku, di dalam hidupmu. Motivasi kita apa dalam hidup ini? Nah, kehidupan yang mengarah kepada Kristus tuh gambar yang kedua tuh yang dibawa. Ya, Kristus yang bertahta, diri berserah kepada Kristus, minat diarahkan kepada Kristus sesuai dengan rencana Tuhan. Ada 3, ada orang duniawi, ada orang Kristen, dan ketiga ada orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. Ini dia nih. Yang gak sungguh-sungguh seperti tadi yang di atas. Tuhan itu ingin kita menghasilkan buah, betul. Tapi buah yang sungguh. Bukan artinya engkau Kristen KTP, lebih dari KTP lah. Engkau ada melayani di gereja, tapi firman Tuhan seperti kepada bangsa Israel. Mulutmu memuji Tuhan, tapi hatimu menjauh daripadaku. Kata Tuhan begitu. Nah kita yang mana? Berkali-kali ditolong Tuhan, tapi lupa Tuhan itu penolong seperti apa. Berkali-kali merasakan kebaikan Tuhan, tapi kita bilang Tuhan yang baik kemana? Padahal kemarin ditolong Tuhan, kemarinnya lagi ditolong Tuhan, kemarinnya lagi ditolong Tuhan. Tapi kita suka amnesia. Tuhan yang baik mana? Karena ada permasalahan yang baru. Kita bilang Tuhan kemana? Karena ada lagi pergumulan yang baru. Percayalah Tuhan itu Ebenezer dari hari ini dan selamanya dia akan menjadi penolong buat kita. Nah kalau kita tidak mengalami masalah, dari mana kita tahu Tuhan itu menolong? Kalau kita nggak ngalamin lagi ada susah, gimana kita tahu Tuhan itu baik? Mau flat aja hidupmu. Alami Tuhan, bukan di pengetahuan doang, nanti kita belajar. Mundur lagi, maju lagi ke depan. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, lihat lagi ke depan, mundur Pak. Lagi. Ini dia, ya. Tidak dibutuhkan tindakan dosa untuk menunjukkan kita Ayo baca dengan saya. 1, 2, iya. Tidak
Tidak dibutuhkan tindakan dosa untuk menunjukkan kita berdosa, bro, sis, pak, bu, saudaraku, anak muda. Nggak perlu tuh, tadi pagi saya bikin contoh itu, tapi saya bikin lagi contoh yang itu, paling gampang lah. Seorang pria untuk menunjukkan engkau berpikir porno, perlu pergi ke tempat pelacur? Pak, saya tanya, kayaknya udah pernah ketemu nih. Pak Pis, Bapak lagi nyatet ya. Maaf Pak, ini jangan marah ya Pak. Untuk Bapak berpikir yang kotor, Bapak perlu nggak pergi ke tempat yang seperti saya sebutkan? Pikiran zina, pikiran porno, perlu nggak ke tempat seperti itu? Enggak, berarti dosa itu bisa di pikiran. Gak perlu tuh kamu pergi ke tempat WTS, gak perlu tuh ya kamu pergi ke tempat yang gak benar untuk menunjukkan kamu berdosa apa enggak. Gak perlu melangkah, tapi di pikiranmu dan di hatimu udah gak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dosa. Keluargamu meleset dari kehendak Tuhan, rumah tanggamu meleset dari kehendak Tuhan, hidup studimu meleset dari rencana Tuhan. Ya, hidup kita meleset dari rencana Tuhan, itu udah namanya dosa. Lihat contohnya Nikodemus. Contoh Matius 19 ayat 20 ya. Gini nih orang keren banget. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Nanti baca seluruh pasal ya, kita tidak ada waktu untuk membedah ayat-ayat ini. Tapi lihat, semuanya itu, ya, saya tadi pagi pakai pinjam istilah songong nih anak muda gitu ya, sombongnya luar biasa. Kata orang muda itu kepada Tuhan, semuanya itu telah kuturutin, apalagi yang masih kurang, kayak nantangin Tuhan ya. Tuhan tahu ini orang kelemahannya di mana, ya dia Tuhan ya. 19 ayat 21 katakan gini, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Diuji Tuhan, dia lulus apa enggak? Enggak, kenapa? Lihat slide berikutnya. Banyak orang Kristen belum bertobat, kenapa? Karena hanya sebatas beragama, bukan KTP doang loh ini. Karena banyak orang-orang yang ketika dia mengikut Kristus, KTP-nya gak boleh berubah. Karena dia udah sungguh-sungguh, nanti lihat ya, banyak baca beritanya. Orang udah mengikut Kristus, tapi peraturan segala macam itu semuanya tidak boleh mengubah KTP-nya menjadi Kristen. Tapi dia bilang, Bu, sekalipun KTP saya gak bisa berubah, hati dan hidup saya milik Kristus. Kita gitu enggak? KTP kita udah dari kita udah Kristen loh. Lebih dari Kristen, Kristen. Lebih dalam dari Kristen tuh Kristen namanya. Udah Kristen, tapi hidup kita benar-benar di Alkitab, bukan online ya, Alkitab buku di paling belakang Kristen artinya apa Pak Bu? Gak punya Alkitab di rumah? Apa? Mengikut Yesus, murid Kristus. Kalau kita mengikut Kristus, kita murid Kristus, itulah Kristen. Bukan karena papa mama kita Kristen, enggak. Karena kita udah dalam kebenaran ya, bukan lagi Kristen yang masa lalu. Kristen yang sudah betul-betul mengalami pertobatan. Sebatas beragama Kristen namun belum bertobat di mata Tuhan. Kenapa sih? Karena menolak diperintah oleh Tuhan. Kita masih mau memberontak. Itu tadi, mulut kita memuji Tuhan tapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita sering memanjakan jiwa kita. Ya, di dalam jiwa itu ada kehendak, ada perasaan, ada pikiran. Bu lagi enggak mood mau pelayanan. Bu lagi suami saya lagi enggak enak. Dia bener-bener deh Bu, hari ini aku enggak ikut doa ya Bu. Gitu ya. Tobat ya. Jadi artinya kita ikut Tuhan tuh mudi-mudian. Menolak diperintah oleh Tuhan. Memberontak. Kamu memberontak kecil-kecil boleh Bu. Aduh kalau anak saya udah saya jewer. Artinya apa? Mengikut Tuhan tuh sungguh-sungguh. Anak-anakku semua, Bapak, Ibu dan Saudaraku. Engkau harus mengizinkan, esensi pertobatan adalah menjadikan Tuhan itu penguasa. Menjadi raja dan turunkan mahkota kesombongan kita di bawah kaki Kristus. Entah kenapa 2 kali penyembahan yang saya dapat bayangan di sini adalah saya mencium kaki Tuhan. Makanya saya gak tahan berdiri di situ ya, bukan cengeng ya, maksudnya memang saya cengeng kalau lagi penyembahan. Tapi waktu saya berdiri, yang saya dapat gambaran tadi ibadah pagi dan 2 sama. Seperti kita sedang mencium kaki Tuhan. Hanya karena anugerah kita bisa melewati tahun demi tahun sampai hari ini.
Hanya karena kebaikan Tuhan. Kenapa kita amnesia? Kenapa kita lupa itu semua? Bahkan kita tidak menjadikan dia Tuhan dan Raja. Kita bilang iya, kita percaya engkau Tuhan yang baik. Mulut percaya, hati who knows? Cuman kita dan Tuhan yang tahu. Ya, luar biasa. Waktu saya mempersiapkan ini juga air mata saya bercucuran betul-betul. 2 kali maju Pak. Ya, mari kita belajar lebih jauh lagi. Pengikut Kristus itu berarti siap menyangkal diri. Ayat ini sering ya. Barang siapa mengikut Kristus dia harus siap pikul dan menyangkal diri. Maunya kau balas dendam, maunya kita marah, maunya kita iri, maunya kita benci, maunya kita putus asa, maunya kita apalagi? Semua yang salah itu maunya kita. Tapi Tuhan ajar mengikut aku bersedia menyangkal diri, pikul salib. Pikul salib itulah yang tidak disukai orang Kristen. Apa sih bicara pikul salib? Pikul salib bicara engkau mau dimatikan dagingmu, dimatikan. Bunuh diri artinya ya, saya pinjam istilah satu hamba Tuhan. Bunuh diri artinya diri kita ini harus dimatiin. Kalau orang Manado bilang kasih bunuh tuh lampu ya. Kalau bilang kasih mati tuh kasih bunuh gitu ya. Kadang-kadang bunuh itu maksudnya dimatikan dagingmu. Karena kalau kita hidup menurut daging yang ada ujungnya maut. Tapi ketika kita mengikuti apa tuntunan Roh, itulah engkau akan menerima hidup yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Mau enggak? Kita ini enggak suka kebolak-bolak gitu. Ya. Filipi 3 ayat 8, baca bersama dengan saya, menghindari suara, paduan suara di perut kita paling tengah. 1, 2, ya. Malahan, pengenalan akan, lebih, oleh karena, dan, supaya, semuanya itu bicara tentang apa? Bicara tentang jabatan, harta, tahta, apapun itu. Posisi, gelar kita, apalagi semua yang kita anggap itu adalah yang keren. Di dalam Tuhan dianggap, bukan gak boleh mengumpulkan tabungan, bukan gak boleh kita meniti karir, bukan ke situ arah pembicaraannya ya. Jangan dibelokin. Karena banyak orang suka mengambil comot dikit-dikit terus memutar balikan. Ya, bukan gak boleh. Artinya apa? Siapa yang kau prioritaskan dalam hidupmu? Siapa yang jadi raja? Uangmu? Apa Tuhanmu? Apakah tahtamu, jabatanmu, kekayaanmu, atau Tuhanmu yang sudah mati di kayu salib buat menebus engkau. Supaya engkau bisa sama-sama bersama dengan dia di rumah Bapa. Kita tahu dan kita rayakan setiap Natal dan Paskah. Tapi hidupin gak? Percaya dan yakin gak? Lalu kenapa ruang konseling selalu datang orang gak berhenti-berhenti? Zaman dulu gak ada konseling. Zaman dulu gak ada psikologi. Ilmu psikologi muncul 1900 sekian. Tapi kenapa ayat-ayat itu udah muncul? Supaya tubuh jiwa terpelihara sempurna. Kenapa udah ada Rasul Paulus ngomong gitu? Kenapa? Karena mereka menghidupi pertobatan yang sesungguhnya. Kalau kita mau belajar, bukan berarti ilmu itu tidak berguna ya. Bukan berarti ke situ pembicaraan saya, bukan. Artinya adalah ketika engkau sungguh mau memberikan tahta kehidupanmu kepada Tuhan. Memberikan semua hidupmu menjadi persembahan yang hidup. Lihat gambar ini. Pertobatan adalah sebuah proses Pak Bu. Atau perjalanan panjang ya untuk terus-menerus menyesuaikan diri kepada kehendak Tuhan lewat persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Enggak ada jalan lain. Pertobatan itu berarti setiap hari. Ya, maju 2 slide dulu. Dosa artinya itu dalam bahasa Yunani itu hamartia ya. Dapat diartikan sebagai dengan kata meleset seperti anak panah itu tadi tuh. Ya, ada yang meleset, tidak tepat di ukuran yang kuning. Dia bergeser itu meleset ya. Kemudian di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 itu Tuhan menginginkan kita bukan hanya sampai di baik. Menginginkan setiap kita naik lagi berkenan. Kemudian naik lagi menjadi sempurna. Itulah pertobatan. Tuhan mau setiap kita tidak meleset. Keluarga kita tidak meleset, rumah tangga kita enggak meleset, suami kita tidak meleset, istri kita tidak meleset, anak-anak kita tidak meleset, pekerjaan kita, pendidikan kita tidak meleset. Tuhan mau semuanya tepat,
Tapi seringkali kita tidak menjadikan dia Tuhan, makanya meleset. Enggak menjadikan dia raja sehingga kita meleset. Ada rumah tangga yang ada masalah, kemudian bilang, Bu saya salah nikah. Ada bapak-bapak bilang, Bu boleh enggak kalau misalnya nih ya Bu ya, kan saya dulu taunya istri saya baik ya Bu ya. Kemudian setelah saya menikah ternyata enggak baik. Tahu dari mana Pak? Iya ternyata nggak bisa masak Bu. Terus iya kemudian aduh Bu dari terbit matahari sampai dengan masuknya itu suaranya itu nggak pernah berhenti. Maksudnya apa? 15.000 kata nggak cukup Bu. Jadi sekarang udah 20.000 kata. Oh terus Pak udah punya anak? Udah berapa? 2. Maaf Pak barang yang sudah dibuka segelnya nggak bisa dikembalikan. Enak aja mau dipulangin anak orang. Hanya karena nggak sesuai. Waktu dia mau belajar taat firman dan menjadikan Tuhan dan Raja. Apa iya keluarganya tidak bisa dipulihkan. Terlalu banyak kesaksian dari pasangan-pasangan yang dipulihkan dengan begitu macamnya permasalahan. Ya, hati-hati dengan kata harmatia ini. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Naik ke depan, mundur ke depan. Pertobatan menuntut 2 hal. Yang pertama, pikiran yang mau diubah. Apa tuh? Pola pikir itu cara berpikir kau. Ya pakai bahasa Batak dikit lah ya. Cara kau berpikir itu loh, aduh gitu ya. Kalau orang Batak ngomong begitu. Amang tahe, cara kau berpikir itu Pak gitu ya. Kalau istri-istri ngomong ke bapaknya gitu. Terus kemudian yang suami ngomong ke istrinya gitu. Ya ampun Inong, kayak gitunya kau ya berpikir, kayak gitunya kau merepet kemana-mana. Kau mau bicara tentang ember tapi kemana-mana. Kau bicarakan presiden, kau bicarakan anjingmu, kau bicarakan lagi mangkokmu, kau bicarakan lagi cicilan pancimu pun kau terceritakan nama aku gitu ya. Itulah cara kita berpikir itu perlu berubah. Artinya apa? Semua permasalahan yang ada dalam hidup kita, ya, itulah cara Tuhan untuk mengubah cara engkau berpikir. Melihat semua bukan dengan caramu berpikir, tetapi minta supaya Tuhan taruh pikirannya, kacamatanya untuk kau melihat masalah itu berbeda. Amin. Jadi setiap masalah itu bukan masalah Pak, Bu, saudaraku. Masalah itu masalah itu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Engkau belajar berubah, engkau belajar percaya kepada Tuhan lebih lagi, engkau belajar mengasihi lebih lagi, engkau belajar lagi dimurnikan hatinya. Gak tahu begitu banyak kesempatan engkau belajar lewat masalahmu, amin. Gak percaya sebelah sini, amin. Bentar lagi kita makan ya. Bukan pikiran yang diubahkan negatif jadi positif ya. Ini saya pakai ini karena saya tiba-tiba teringat seringkali para quotes-quotes ya. Jadi banyak sekali para motivator pakai ayat-ayat untuk menyatakan kebenaran dia supaya dagangannya laku. Ya, kalau belum laku kalian pasti bisa. Ayo sama-sama dengan saya. Ini saya pernah juga sih kejebak gitu ya. Sama-sama ikuti dengan saya. Kita pasti bisa jual properti Pak. Bu, dimotivasi supaya kita jualan. Bisa dengan kekuatan siapa? Tanpa disadari, nggak salah memotivasi orang nggak salah. Jangan dimiring-miringin ya, nggak salah. Tapi kita lagi berpikir bahwa kadangkala kita itu mencong-mencong nggak sadar. Itu meleset-meleset. Kau bertobat hari ini menuntut 2 hal. Cara berpikirmu harus diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya masalahmu belum berubah, tapi caramu menghadapi masalah sudah berubah. Amin. Kasih tepuk tangan dulu sama Tuhan. Roma 12 ayat 2 gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan cari jalan keluar dengan seperti cara dunia. Ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, dalam bahasa King James Version. Gini, Inggris saya nggak bagus. Cuman ini bagus setelah kita pelajari bersama ya. Sebentar ya, baterai saya udah mau koit. Ngerti nggak koit bapak-bapak? Mau mati maksudnya ya, supaya jangan tegang sekali ya. Let God transform by the renewing of your transform, itu artinya mau diubahkan. Ternyata yang nggak bisa bahasa Inggris cuma saya doang di sini ya. Artinya mau diubahkan, mau nggak sekarang kita diubahkan Pak Bu saudaraku? Kita kan nggak mau. Ya kan, seringkali kita itu melawan, memberontak. Kenapa tadi? Enggak memberikan pemerintahan dalam hidup kita ini kepada Tuhan.
Tongkat pemerintahan itu maunya tetap di sini. Tuhan 80% kuserahkan, 20% punya aku. 80 boleh Tuhan jadi penguasa, 20 enggak lah Tuhan. Kasihlah sedikit penguasaan itu kepadaku. Kita pengen ngatur Tuhan, ciptaan, mau ngatur sang pencipta. Hello, tobat ya. Pertobatan yang benar. Cara berpikirmu. 2 kali slide ke depan. Pertobatan menuntut 2 hal. Yang pertama, cara berpikirmu. Jadi bukan karena kau di depan tadi jago main musik, jadi WL bagus, pendoa yang luar biasa, pengkhotbah yang luar biasa di tempat ini. Bukan itu. Yang Tuhan mau bukan berarti gak boleh. Kita bukan bicara tentang boleh tidak boleh. Tapi yang Tuhan mau pertobatan itu adalah waktu hidupmu engkau serahkan kepada kaki Kristus. Jadikan dia Tuhan dan Raja. Dia bukan juru selamat setelah kita hanya selesai di dunia ini. Tapi dia juru selamat dalam rumah tangga kita. Juru selamat dalam pergumulan pekerjaan kita. Juru selamat dalam studi kita. Juru selamat dalam keluarga kita. Juru selamat dalam segala apapun. Itu yang Tuhan mau. Kita batas-batasin Tuhan kerja dalam hidup kita. Di sini nggak ada, ya, nggak ada yang ngaku maksud saya. Ya, haleluya. Lihat ini ayatnya. Hati yang dijamah, sikap hati yang benar. Jadi waktu mau dijamah pikiran, ini harus ngikutin Pak Bu. Sikap hati yang benar, hati yang lembut itu di Yehezkiel 36 ayat 26 gini. Baca sama-sama yuk. 1, 2, ya. Kamu hati yang baru, terus roh, batinmu dan menjauhkan hati yang keras dan tuh Tuhan bilang loh, menjauhkan dirimu dari hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Tapi kok kita nggak mau taat? Kenapa kita nggak mau ngampunin? Sampai ngomong sampai 7 turunan aku nggak akan ngampunin. Berarti turunan yang ke-8 baru dia ngampunin ya. Sampai 7 turunan, sampai di lubang kubur aku tidak akan memaafkan. Lalu kenapa kita gak bisa maafin orang? Lalu kenapa kita gak bisa ngampunin? Hati yang dijamah itu bicara tentang membangun hubungan sampai memahami perasaan Tuhan. Makanya tadi penyembahan bukan bicara kau jago main musik, kau jago berdiri memuji menyembah Tuhan. Tapi saya tahu pemain musik dan pemuji penyembah Tuhan, imam musik yang di depan tadi semua punya hubungan intim dengan Tuhan. Maaf Pak Bu, skill nomor 2. Begitu juga ketika kita menyembah Tuhan setiap hari. Ya, sekarang coba cek dirimu. Apakah pikiranmu, kemudian hatimu sudah menjadikan Tuhan itu Raja dalam hidupmu? Kalau belum, kita bertobat hari ini ya. Supaya kalau kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu kita dipanggil Tuhan kapan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan saat itu juga. Ada yang takut mati? Hah? Ada yang takut mati? Anak muda janganlah Bu, belum nikah lu udah mati, ngomongin mati, ngeri banget sih Bu. Artinya apa? Setiap waktu kita bisa dipanggil ya. Setiap waktu loh. Siapa yang bisa bilang bahwa kita tidak akan pernah dipanggil Tuhan? Ya. Pertobatan yang melangkah maju adalah pembaruan pikiran dan hati yang dijamah Tuhan, seperti kaki kiri dan kanan yang berjalan bersama, ya. Pertobatan itu seperti ini, saya kasih contoh ya. Pikiran yang diubahkan, pikiran yang dibaharui, kemudian hati yang dijamah, pikiran yang dibaharui, hati yang dijamah, pikiran yang dibaharui, maju apa mundur? Lalu kenapa banyak orang gak berubah? Lalu kenapa banyak orang masih saja di situ-situ saja dosanya? Jatuh di lubang yang sama, keledai aja gak bisa jatuh di lubang yang sama katanya. Karena saya gak pernah punya keledai. Kan keledai katanya gak bisa jatuh di lubang yang sama. Kita manusia, ciptaan paling mulia. Tapi kenapa bisa begitu? Setiap hari izinkan Tuhan mengubah pikiranmu, menjamah hatimu. Mengubah pikiranmu, menjamah hatimu. Karena banyak ya Pak, banyak pengetahuan firman tidak menjamin dia mengalami kekenyangan dalam jiwanya. Karena hanya mengumpulkan pengetahuan. Bukan gak boleh belajar teologi. Saya membantu 2 sekolah teologi. Tapi ditemukan begitu banyak pemahaman-pemahaman yang hanya sampai di pikiran. Tapi gak mengubah hati. Dia tahu firman,
tapi sulit mengampuni mertuanya. Dia tahu firman, tapi dia sulit mengampuni papanya. Karena dia pernah sampai ada satu yang kami layani. Karena waktu papanya marah, anaknya ini diikat, ditaruh di dalam karung. Kemudian di atas api anak itu digantung. Sampai hari ini, setiap kali dia mengingat papanya, dia bisa bergetar begitu benci kepada papanya. Dan ini menjadi pelayanan kami. Ambil sekolah teologi ya Pak Bu. Firman Tuhan kalau lagi ngomong luar biasa. Anak muda saya bilang. Tapi waktu kita ngomong tentang pemulihan, dia nangis, dia bilang, saya ini belajar firman untuk menunjukkan saya ini berharga Bu. Supaya saya gak dihina bapak saya Bu. Saya tuh dibenci banget sama bapak saya. Waduh, masih kami layani sampai hari ini. Jangan anggap enteng setiap hari. Dirubah pikiranmu, dijamah hatimu. Rubah, itulah pertobatan. Saya undang pemain musik yuk. Slide yang terakhir. Haleluya. Pertobatan adalah jalan panjang untuk semakin menjadi serupa dengan Yesus lewat pertobatan kita setiap hari. Ya, kalau kita masih ketus sama papa mama kalau ngejawab, gak pernah kebantuin orang tua, ya iyalah kan udah capek, banyak kursus, banyak ekskul, jadi gak bisa bantuin papa mama. Oh masa sih, ya saya gak bisa Bu maafin suami saya. Karena sampai hari ini suami saya masih di klubnya Bang Toyib. Belum pulang-pulang sudah 2 tahun. Saya sulit memaafkan anak-anak saya. Karena sampai hari ini anak saya ada pinjaman online sebesar sekian ratus juta dan dia pergi tidak tahu kemana. Saya mamanya Bu memang. Tapi karena dia saya harus jual mobil saya. Saya kesel sama anak saya. Biar aja dia masuk penjara. Tadi kami diskusi sebentar bagaimana kami mau belajar sebagai mama mengasihi anak-anak kami dengan kasih Tuhan. Caranya gimana? Jamah pikiranmu, ganti pola pikirmu, izinkan Tuhan menjamah hatimu. Walaupun anak ini menyakiti hati kami. Izinkan Tuhan mengubah pola berpikir kami, kemudian izinkan Tuhan menjamah hati saya. Sehingga saya penuh dengan kasih Tuhan dan mengampuni anak-anak kami. Itu contoh. Demikian juga anak-anak, izinkan Tuhan untuk memenuhi hatimu dengan belas kasihan Tuhan. Sehingga waktu kamu melihat papa mamamu yang gak sempurna, ada belas kasihan Tuhan untuk mengampuni mereka. Mungkin mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin ada stres di dalam diri mereka yang tidak bisa dia sampaikan kepada Tuhan. Sehingga itu dilampiaskan kepada anaknya dan dia tidak menyadari itu. Tidak ada orang tua yang benci kepada anak. Tidak ada orang tua yang membenci pula anaknya. Sejahat apapun Tuhan katakan, Bapa di bumi aja tahu memberi roti, apalagi Bapa kita yang di sorga. Jadikanlah dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu dan alamilah pertobatan yang sesungguhnya. Sehingga kau setiap hari disegarkan. Dan ketika hidupmu diubahkan, bukan hanya engkau pandai berkhotbah, tapi khotbahmu yang engkau hidupi, dan kau hidupi apa yang kau khotbahkan. Apa yang kau ajarkan adalah kehidupan day by day yang kau alami bersama dengan Tuhan. Itu yang kau sampaikan. Ya, itu kerinduan saya di tempat ini. Jemaat GBI, WTC, Kota Wisata semakin menjadi murid yang dewasa. Bukan lagi hidup dalam pertobatan pola yang lama, tapi pertobatan yang sesungguhnya. Bukan berhenti hanya tidak melakukan aktivitas dosa, tetapi engkau menjadikan Kristus Tuhan dan Raja dalam hidup. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, ibadah yang kedua kami sudah belajar kembali tentang pertobatan. Bapak tahu bagaimana keadaan kami masing-masing di tempat ini. Bapak tahu tidak ada yang perlu kami sembunyikan dengan topeng yang begitu indah. Bapak tahu sampai kedalaman hati kami, Pak. Itu sebabnya siang hari ini kami mohon Tuhan menjamah pikiran kami dan hati kami. Supaya kami mengalami pertobatan yang bertumbuh ke arah Kristus. Tidak ada yang menghambat pertumbuhan kami waktu kami mau menjadi serupa dan senggambar dengan Engkau.
Waktu Engkau harus mengeluarkan semua yang kotor dari hidup kami, kami bersedia Bapa. Karena kami tahu ada anugerah Tuhan yang selalu memampukan kami untuk selalu kami bertumbuh semakin progres dalam pertobatan kami. Sampai akhirnya kami berjumpa muka dengan Engkau dalam akhir pertandingan hidup kami. Angkat pujian ini yang tadi kita nyanyikan bersama. Dan saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri, minta Tuhan jamah. Tak peduli siapa engkau, suami, istri, anak, kalau engkau datang bersama engkau bisa bergandengan tangan, minta anugerah Tuhan. Minta pemahaman pertobatan yang baru, supaya tahun ini engkau akan lihat bagaimana engkau tadi waktu memberi dan ada satu doa, ada satu komitmen engkau alami tahun ini. Terima kasih Tuhan, silakan singer. Penyertaan-Mu Tuhan. Jadikan doa ya, nyanyi dengan iman. Segalanya bagiku. Amin Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Kami mau bertumbuh Tuhan dalam pertobatan kami Tuhan. Bagiku penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagi kami Tuhan. Tidak peduli pergumulan kami seberat apapun Tuhan. Yang penting ada Tuhan dalam hidup kami. Yes. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau Raja, Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh kehidupan kami. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, amin. Bukan karena kekuatan, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Anugerah-Mu, minta anugerah Tuhan, minta Dia mau curahkan di tempat ini. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang. Ya Tuhan, makasih banyak. Sumber kekuatan bagiku. Mari dari sebelah kiri saya sampai ke belakang, pejamkan matamu. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Tidak usah pedulikan kiri kanan, izinkan kau berurusan dengan Tuhan. Gak usah malu apa yang menjadi dosamu, apa yang kau sembunyikan, tidak usah malu. Tuhan itu tidak pernah menolak setiap anak-anak yang datang dengan jujur kepadanya. Izinkan Tuhan jamah, izinkan kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ibadahmu hari ini berbeda dengan hari-hari yang lalu. Hari yang lalu engkau dijamah, hari ini engkau dijamah. Hari yang akan datang engkau dijamah dan hidupmu akan berbeda. Setiap orang akan ditarik kepada Tuhan karena hidupmu yang dikuasai oleh Tuhan. Setiap orang akan datang kepada Tuhan karena ada jemaat di tempat ini yang mengasihi Tuhan. Cinta mati-matian dengan Tuhan. Sekali Yesus, tetapi Yesus selama-lamanya. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Izinkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Serap semua yang ada dalam hadirat Tuhan. Kenyangkan jiwamu, kenyangkan. Minum dalam hadirat Tuhan, kenyangkan. Kenyangkan. Engkau yang mulai merasa kering pelayananmu belakangan ini. Engkau menjadi suami yang kering mencintai istrimu. Engkau istri yang mulai tidak bisa mengasihi suamimu dengan tunduk dan hormat kepada suamimu. Mulai ngaco pemikiranmu. Izinkan Tuhan jamah yuk. Izinkan Tuhan jamah pikiranmu. Mungkin kamu gak paham. Hari ini kau banyak pertanyaan. Hari ini kau bilang kenapa Tuhan? Kenapa? Tuhan hari ini mau kasih jawaban. Dia mau ubah dirimu terlebih dahulu dan tunggu lihat Tuhan akan menjawab apa yang menjadi doamu. Terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah. Tidak usah buru-buru, biarkan Tuhan jamah. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah dengan lembut. Bicara dengan lembut Tuhan. Jangan ada yang terluput. Jangan ada yang terluput Tuhan. Jangan ada yang terluput. Kami gak mau sia-sia ibadah siang hari ini Tuhan.
Kami tahu Engkau selalu terbuka tangan-Mu untuk kami. Jangan ada yang terluput Bapa. Semua ini anak-Mu, semua ini umat-Mu, umat pilihan-Mu, kesayangan-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah. Kami semua Tuhan, bahkan dari mimbar ini Engkau jamah kami. Horabaya syandara labakara labaya syakara labara laba. Kuriabata kara labaya syandara labara labara labaya sikara labara laba. Syandara labakara ya barata kara labaya syanda. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Ayo senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatan. Ya Tuhan. Oh Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, lebih lagi katakan Anugerah-Mu. ya Tuhan. Anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Ya hanya kasih dan sayang-Mu Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang ekstravaganza buat kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami merasakan kehadirat-Mu luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan siang hari ini Bapak. Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Buat pesan yang Kau berikan buat kami begitu kuat. Berikan kami pengetahuan yang lebih dalam lagi akan arti kata pertobatan Tuhan. Maria Yesus Tuhan. Biarlah pikiran kami semakin selaras dengan pikiran-Mu ya Yesus. Semakin hari Tuhan kami berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau lakukan dalam kehidupan kami. Bentuk hati kami Tuhan, hati yang lembut Tuhan. Untuk mau dibentuk sedemikian Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu atas pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih. Terima kasih Bapak. Oh thank you Jesus. Bapak saat ini kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu ya Bapak. Ibu Pendeta Nancy Patarida Sinaga. Terima kasih karena Engkau telah utus hamba-Mu di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Berkati dia dalam pelayanannya. Tambahkan urapan-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan. Pewahyuan baru Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna kemana Engkau utus dia Tuhan. Sehingga ketika Engkau utus dia Tuhan. Dimanapun dia Engkau utus Tuhan. Ada kuat kuasa-Mu yang menyertai dia ya Bapa. Berkati pelayanannya. Berkati keluarganya Tuhan.
berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Bila keluarga ini Tuhan, menjadi keluarga model yang baik Tuhan. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan buat jemaat Kristus yang sejati, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang terbaik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan mengajarkan di dalam engkau apa yang berkenan kepadanya oleh kuat kuasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, keluargamu, sekolah pendidikan anak-anakmu, dan apapun yang kau perbuat, diperbuatnya berhasil. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Buat jemaat Tuhan telah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu boleh mengambil waktu bersaat teduh sejenak, mengucap syukur ibadah kita siang hari ini sudah selesai. Baik, selamat hari Minggu, sampai berjumpa pekan depan. Tuhan Yesus memberkati.